Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun. Perkenalkan, nama saya Clara Indriani Putri dengan NPM 22312057, Prodi Informatika, mahasiswi Universitas Teknokrat Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar algoritma. Algoritma adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang sehingga terurut dan terorganisir dengan baik, dan biasanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan memberikan suatu instruksi sehingga menjadi suatu tindakan. Untuk melakukan pemrograman diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman, dan banyak kasus pengetahuan-pengetahuan yang lain. Pemrograman adalah seni atau ilmu atau yang biasa disebut juga dengan teknik dalam menggunakan satu atau lebih algoritma yang saling berhubungan dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman sehingga menjadi suatu program komputer. Algoritma ialah untuk menyelesaikan suatu masalah. Maka jika dianalogikan, membuat algoritma diawali dengan adanya masalah. Yang kedua, membuat algoritma untuk menjadi pedoman pembuatan program. Yang ketiga, program komputer sesuai dengan pedoman algoritma. Yang keempat, jika algoritma tersebut sudah terurut secara rinci, maka solusi itu akan tercapai. Ciri-ciri algoritma yaitu yang pertama, algoritma mempunyai awal dan akhir. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda. Yang ketiga, pastinya memiliki masukan atau input atau yang biasa disebut juga dengan kondisi awal. Yang ketiga, yaitu memiliki keluaran atau output atau yang biasa disebut juga dengan kondisi akhir. Nah, yang terakhir, algoritma harus efektif bila digunakan benar untuk menyelesaikan suatu masalah. Struktur dasar algoritma. Yang pertama yaitu ada struktur runtutan atau sekuensial. Yang kedua yaitu struktur pemilihan atau percabangan atau selection. Yang ketiga yaitu struktur perulangan atau looping. Struktur dasar algoritma yang paling sederhana yaitu sekuensial atau runtutan, di mana instruksi dieksekusi secara berurutan. Dalam struktur ini, setiap instruksi dikerjakan satu persatu, mulai dari awal hingga akhir. Nah, contohnya terdapat dalam slide berikut, yaitu contoh algoritma sederhana untuk menghitung luas segitiga. Yang pertama yaitu diawali dengan mulai. Yang kedua memasukkan nilai panjang alas segitiga. Yang ketiga yaitu memasukkan nilai tinggi segitiga. Yang keempat yaitu hitung luas segitiga dengan rumus luas 0,5 dikali alas dikali tinggi. Yang keempat yaitu tampilkan luas segitiga. Dan yang terakhir yaitu selesai. Yang kedua yaitu struktur pemilihan atau percabangan yaitu selection. Nah, di struktur ini itu terdapat 3 jenis dasar, yaitu yang pertama ada percabangan if, artinya digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi dan menjalankan blok instruksi tertentu jika kondisi tersebut benar atau true. Nah, yang kedua yaitu percabangan if else, yaitu memungkinkan program untuk menjalankan blok instruksi jika kondisi benar atau true dan menjalankan blok instruksi lain jika kondisi salah atau false. Yang ketiga yaitu percabangan if else, yaitu memungkinkan program untuk mengevaluasi beberapa kondisi secara berurutan dan menjalankan blok instruksi yang sesuai dengan kondisi yang pertama kali terpenuhi. Struktur dasar algoritma yang ketiga yaitu struktur perulangan atau looping. Nah, struktur dasar algoritma perulangan digunakan ketika kita ingin menjalankan serangkaian instruksi secara berulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Nah, di struktur perulangan atau looping ini yaitu terdiri dari 3 jenis umum yang sering digunakan. Yang pertama yaitu perulangan while,
yaitu menjalankan blok instruksi selama kondisi yang ditentukan benar atau true. Yang kedua yaitu perulangan do while, yaitu akan menjalankan blok instruksi setidaknya sekali, kemudian akan terus menjalankan blok instruksi selama kondisi yang ditentukan benar atau true. Yang ketiga yaitu perulangan for, yaitu digunakan ketika Anda sudah mengetahui berapa kali perulangan akan dilakukan. Perulangan ini mengatur kondisi awal, kondisi penghentian, dan penghambatan interaksi dalam satu baris. Nah, notasi dalam algoritma yaitu terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu uraian deskriptif. Artinya, suatu cara menggambarkan masalah dengan diuraikan menggunakan bahasa kita sehari-hari. Nah, dalam contoh yaitu membuat algoritma uraian deskriptif untuk menghitung luas persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Nah, di situ tertera jawabannya. Yang pertama diawali dengan mulai, yang kedua input nilai panjang dan lebar, yang ketiga menggunakan rumus untuk mengalihkan nilai panjang dan nilai lebar, yang keempat yaitu tulis hasilnya, dan yang kelima yaitu selesai. Notasi algoritma yang kedua yaitu flowchart. Flowchart adalah jenis notasi algoritma yang menggunakan grafis berupa bagan untuk menyelesaikan suatu langkah-langkah algoritma dalam sebuah bahasa pemrograman. Contohnya yaitu membuat algoritma flowchart untuk menghitung luas persegi panjang dengan rumus luas yaitu panjang kali lebar. Nah, di samping ini terdapat gambar flowchart untuk algoritma menghitung luas persegi panjang. Nah, ini adalah simbol-simbol flowchart. Nah, terdapat pada gambar tersebut yaitu bagan-bagan serta fungsi-fungsi dari simbol tersebut. Nah, notasi algoritma yang ketiga yaitu pseudocode. Pseudocode adalah kode program atau struktur bahasa yang mendekati notasi suatu bahasa pemrograman. Nah, terdapat contoh dan jawabannya untuk kode program yang menggunakan pseudocode. Fungsi dari algoritma yaitu membantu kita memecahkan suatu masalah tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Algoritma dapat digunakan lebih dari satu kali untuk menyelesaikan masalah yang sama. Bagi programmer, algoritma akan memudahkan mereka untuk melacak setiap kesalahan yang muncul. Algoritma juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks dengan lebih sederhana. Memungkinkan pemrograman untuk dengan mudah memodifikasi program tanpa mengubah total algoritma dan tanpa harus mengulang dari awal. Pemrograman hanya perlu melakukan perubahan pada waktu tertentu dan program dapat diperbarui untuk memperbaiki masalah yang muncul. Sekian pembahasan singkat mengenai materi konsep dasar algoritma. Saya Clara Indriani Putri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.